Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, Laksamana TNI Yudo Margono akan dilantik menjadi Panglima TNI hari ini. Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dapat disetujui. Setuju. Ya, pemirsa, kami sampaikan kembali pemirsa pada siang hari ini Laksamana Yudo Margono sudah berada di Istana Negara, Jakarta Pusat untuk mengikuti pelantikan menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Jenderal Andika Perkasa pada hari ini, di mana pelantikan juga akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, pelantikan akan segera dimulai pada 11.30. Sekitar 2 menit dari sekarang, pelantikan akan segera dimulai. Sebelumnya pemirsa, rapat paripurna pengesahan calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, Laksamana Yudo Margono, sebagai Panglima TNI sebelumnya telah digelar oleh DPR RI, di mana pengesahan ini pun diambil saat pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna ke-12 masa persidangan 2 tahun, sidang 2022 hingga 2023. Ya, pemirsa, rapat paripurna DPR RI pada Selasa 13 Desember lalu langsung menyetujui dan mengesahkan Panglima TNI baru Laksamana TNI Yudo Margono untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Laksamana TNI Yudo Margono mengaku siap melanjutkan dan mengembangkan program-program TNI. Nama Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa sejak pertengahan November 2022. Saingannya tak lain Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Kabar tarik ulur siapa pengganti Jenderal Andika akhirnya terjawab setelah pihak istana menyampaikan surat Presiden ke DPR 28 November 2022. Dalam suratnya, Presiden Joko Widodo mengusulkan calon tunggal Panglima TNI adalah Kasal Laksamana Yudo Margono. DPR langsung bergerak cepat menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Jumat 2 Desember 2022. Ada yang menarik dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Jika biasanya calon Panglima TNI hanya didampingi Kepala Staf TNI Matra lainnya, hari itu Laksamana Yudo Margono juga didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tidak hanya mengantar hingga gedung DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menunggu hingga uji kelayakan dan kepatutan selesai. Saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Terima kasih. Sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah
pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 91 TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SE.MA MSc, NRP 31100 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. MSc, NRP mengangkat Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, NRP 9168P sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat, sebagai Pengambilan sumpah jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Panglima TNI, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit.
Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Laksamana TNI Yudo Margono dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para saksi dan Laksamana TNI Yudo Margono dimohon kembali ke tempat semula. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama pengambilan sumpah jabatan sebagai Panglima TNI yang baru. Laksamana Yudo Margono secara resmi menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Jenderal Andika Perkasa pada siang hari ini pemirsa. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai pelantikan Panglima TNI dan Panglima TNI yang baru, Laksamana Yudo Margono, sudah bersama kami dengan Ibu Susaning Tias Kertopati, atau yang kita akrab disapa dengan Ibu Nuning, selaku Ketua Bidang Hankam Cyber Perindo. Halo, selamat siang Ibu Nuning, apa kabar Ibu Nuning? Selamat siang. Ya, Bu Nuning, baru kita saksikan bersama-sama pelantikan Bapak Yudo Margono. Bu Nuning, bagaimana Anda melihat sosok Yudo Margono sejauh ini? Laksamana TNI Yudo Margono itu saya melihatnya sebagai sosok yang mumpuni ya. Jadi tidak banyak perwira tinggi TNI AL yang pernah menjadi komandan KRI sebanyak 7 kali. Itu mulai dari kapal patroli hingga kapal frigate ya. Menjadi Panglima sebanyak 3 kali, yakni Pangkolin Lamil, Pangarbabar, dan Pangkogap Wilhan I. Jadi dan ini adalah prestasi yang sangat baik. Demikian juga mengenai pendidikannya sudah sangat mumpuni ya. Jadi mulai dari Diklapa, Seskoal, Sesko TNI, Lemhanas RI ya, semua sudah beliau lalui dan mendapatkan hasil yang baik. Jadi menurut pandangan saya Presiden tidak salah pilih menetapkan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Ya Ibu Nuning, kalau Ibu Nuning lihat latar belakang kiprah Yudo Margono dalam TNI bagaimana Ibu Nuning? Ya saya melihat kalau beliau tidak berprestasi tentu tidak akan jadi Pangkogap Wilhan ya waktu itu. Jadi saya melihat juga banyak prestasi yang sudah dicapai beliau dan juga sisi lain dari beliau ini Laksamana Yudo Margono ini penuh dengan atensi kepada kesenian. Ini jarang sekali ya. Jadi saya rasa berpengaruh kepada psikologis beliau, bisa insya Allah bisa ngemong prajurit dan juga memimpin TNI dengan baik serta berhadapan dengan pihak-pihak yang menurut pandangan saya membutuhkan sentuhan yang bagus ya, seperti ada secara inward looking itu ada di Papua, lalu kemudian di wilayah-wilayah konflik yang lain ya, masalah-masalah HAM. Juga belakangan ada bullying di dalam TNI. Saya banyak berharap bahwa Laksamana TNI Yudo Margono dapat menangani dengan baik. Kalau kita lihat kan PR-nya itu panjang sekali ya. Mungkin di meja beliau itu sudah bertumpuk PR yang harus dihadapi dan diselesaikan, dibereskan dengan baik oleh beliau. Karena Panglima TNI ini tidak sampai setahun kan. Nah ini bagaimana caranya seorang Panglima TNI dapat menyelesaikan berbagai macam masalah, baik itu secara outward looking, secara internasional. Di situ ada Laut Cina Selatan, lalu kemudian kawasan terkait dengan AUKUS ya. Ini AUKUS ini memang belum tentu adalah perlombaan senjata, tetapi kita juga harus hati-hati. Juga ada perang Rusia versus Ukraina ya, yang sampai hari ini masih belum jelas kapan selesai. Yang penting lagi secara inward looking, beliau harus menjaga interoperabilitas dan sinergitas di dalam tubuh TNI maupun dengan kementerian dan lembaga yang lain, utamanya Polri dan Badan Intelijen Negara. Ini penting sekali sehingga
semua yang dikerjakan oleh Panglima TNI baru ini dapat terselenggara juga dengan baik. Selain itu saya memiliki catatan ya, beliau juga harus atentif kepada tadi sudah saya sebutkan kasus yang ada di Papua. Begitu banyak ratusan kelompok adat yang ada di Papua. Ini kan harus ada komunikasi antar budaya yang juga baik sehingga dapat menyelesaikan masalah sehingga tidak perlu lagi ada Anumerta muda yang belum jadi jenderal sudah gugur menghadapi KKB dan lain sebagainya. Demikian juga di daerah lain, wilayah-wilayah konflik di perbatasan. Demikian juga kesejahteraan prajurit itu harus menjadi keutamaan di dalam pembuatan kebijakan dan peningkatan SDM dalam pendidikan dan pelatihan. Apalagi sekarang kalau kita lihat ini dituntut TNI harus juga memiliki kepiawaian menghadapi perang cyber, perang asimetris dan non-linier ya. Jadi memang tidak mungkin seorang Panglima TNI ini hanya melihat business as usual. Ini suatu perkembangan yang harus dihadapi, dipelajari, oleh karenanya beliau juga harus memiliki kesiapan terhadap hal itu. Begitu, Mas. Oke, baik. Ini banyak sekali PR yang harus dilakukan dari Pak Yudo ya, Bu Nunung ya. Ya, saya rasa mungkin yang paling penting adalah bagaimana Pak Yudo Margono ini menghadapi tantangan poros maritim. Oke, jadi beliau juga harus mempersiapkan penggantinya, seorang Kasal yang memiliki pengetahuan geopolitik maritim. Karena memang kita juga melihat banyak selat yang kita miliki itu selama ini hanya dilalui, yang dapat mendapatkan keuntungan itu negara lain seperti Singapura, Filipina, lalu kemudian Malaysia. Nah, ini sebaiknya juga harus dibahas dan beliau harus juga dekat melakukan seperti research bersama dengan para akademisi. Oke, baik. Bu Nuning, selain kita berdua, Bu Nuning, sudah ada Pak Araf yang sudah bergabung bersama kami juga. Ada Pak Araf selaku Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif. Halo, selamat siang Pak Araf. Telah bergabung bersama kami di Zoom. Pak Araf, mungkin boleh dibuka. Pak Al, audionya belum dibuka. Belum kami dengarkan sampai sini. Selamat siang, Mas. Oke, selamat siang Pak Araf. Terima kasih telah bergabung bersama kami meski masih di jalan Pak Araf. Dan masih juga bersama Bu Nuning, Pak Araf di sini. Pak Araf, ini apa saja langkah yang harus dilakukan dengan Panglima TNI yang baru ke depannya dalam menghadapi ancaman kawasan utamanya di ranah intelijen, Pak Araf? Ya, pertama tentu Panglima TNI memiliki masa yang pendek ya dalam menjabat Panglima TNI 1 tahun, sehingga perlu ada perencanaan dan penyusunan skala prioritas. Terkait dengan persoalan ancaman, Panglima TNI baru perlu menurunkan agenda visi maritim Presiden ke arah yang lebih konkret gitu. Di mana kita tahu bahwa latar belakang Panglima TNI adalah berasal dari Angkatan Laut, tentu beliau sudah memiliki gagasan-gagasan untuk melakukan strategi pembangunan kekuatan maritim yang terpadu gitu. Nah, ini menjadi hal yang pertama perlu dilakukan karena mengingat Indonesia memiliki potensi ancaman di wilayah Natuna akibat persoalan konflik di Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Sehingga persiapan dini dalam membangun defense capability ataupun kapabilitas pertahanan untuk menghadapi berbagai persoalan ancaman eksternal itu perlu dibangun. Nah, untuk kepentingan itu Panglima TNI perlu menggeser orientasi pertahanan dari inward looking menjadi outward looking ya, dengan melihat realitas geopolitik global yang berkembang dan memperhatikan persoalan dinamika ancaman eksternal yang terjadi khususnya di wilayah-wilayah perbatasan. Yang kedua, tantangan Panglima TNI adalah memastikan bagaimana kesatuan pembangunan pertahanan dilakukan secara terintegrasi atau sering disebutkan kesatuan kekuatan pertahanan yang terpadu yang diimplementasikan dalam Komando Gabungan Wilayah Pertahanan itu. Nah, karena Pak Yudo pernah menjabat di Pangkogapilhan gitu ya, sehingga menjadi penting untuk membangun kekuatan gabungan terpadu itu atau integrated armed forces tadi itu menjadi satu
Iya, Ibu Nuning mungkin Ibu Nuning bisa menambahkan Bu Nuning apa saja langkah yang harus dihadapi Panglima TNI Bu Nuning? Satuan terpadu dengan strategi Baik, pertahanan Mas yang Pram. Silakan Bu Nuning, Sinyal. boleh Bu Nuning? Ya, baik Mas Pram. Ini juga Panglima TNI kenapa harus memilih Kasal yang tepat ya? Karena ini juga ada hal-hal yang terkait dengan wilayah ya. Jadi ada Pulau Pasir yang tentunya harus menjadi perhatian, walaupun Kemenlu sudah mengatakan itu adalah milik Australia, tetapi saya rasa perlu adanya research yang diinisiasi oleh Panglima TNI, apakah betul itu milik Australia atau memang itu adalah milik Indonesia. Itu Pulau Pasir ya. Lalu kemudian Natuna Utara itu walaupun wilayah netral tetap harus menjadi satu perhatian. Karena apa? Karena di situ berhadapan dengan militer China. Dan juga laut kita itu yang begitu kaya dengan ikan, itu juga harus dipantau terus bagaimana para pencuri ikan dari Vietnam itu melakukannya dengan teknologi yang cukup canggih, sehingga angkatan laut kita juga harus canggih. Oleh karenanya, di sini saya selalu ingatkan bahwa harus memilih Kasal penggantinya yang betul-betul mumpuni, memiliki wibawa secara internasional dan penguasaan terhadap diplomasi pertahanan dengan baik. Ya, Ibu Nuning, dengan masa waktu yang singkat yang akan diemban dengan Panglima TNI yang baru Laksamana Yudo Margono ini, apakah semua PR tersebut akan segera selesai atau bahkan nanti akan dilimpahkan juga ke Panglima yang TNI yang barunya lagi? Ya, saya yakin sih, ya insya Allah lah 80% tercapai saja, saya rasa itu sudah sangat baik karena memang PR-nya itu ada yang menaun ya, belum terselesaikan, juga visi misi dari Panglima yang lama yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan menyelesaikan Papua dan lain sebagainya, itu juga apakah akan dilanjutkan dan akan atau ada pembaruan, itu kan juga kita mau dengar setelah 100 hari menjabat sebagai Panglima TNI. Jadi kita biarkan dulu Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengerjakan PR-nya, baru nanti kita melakukan tinjauan ulang ya. Bagaimana Panglima TNI yang baru ini dapat menyelesaikan masalahnya. Baik, juga pasti ini juga jadi perhatian dari Pak Al-Araf ini terkait dengan HAM ya. Itu juga terkait dengan bullying yang ada di TNI belakangan ini beberapa kali terjadi, lalu kemudian perkelahian kita beralih ke Pak Al-Araf, Bu Nuning, dengan Polri. Nah, itu juga harus menjadi satu atensi. Ini Bu Nuning baru saja memberikan jabaran PR yang sangat banyak yang harus dilakukan Panglima TNI yang baru. Kalau menurut Anda sendiri PR yang sampai sejauh ini belum bisa terpecahkan apa, Pak Al-Araf? Ya, PR dari Bu Nuning banyak sekali tadi itu. Panglima TNI nanti bingung ya kan. Tapi nggak apa-apa, tugas Panglima TNI memang harus dikasih PR. Gitu. Saya nambahin aja, tentu dalam isu aspek hak asasi manusia, mekanisme penghukuman dan disiplin, penegakan disiplin di internal TNI terkait dengan soal pelanggaran, baik itu disiplin ataupun pelanggaran yang terkait kejahatan, harus ada proses penghukuman yang adil gitu. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer perlu dilakukan, pada saat bersamaan adalah penerapan sistem peradilan umum juga harus dilakukan dengan melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197. Ini menjadi PR yang perlu dikerjakan oleh pemerintah dan DPR. Nah, yang kedua tentu tadi saya juga menambahkan bahwa memang persoalan kita hari ini Mas, bagaimana memastikan proses alokasi anggaran pertahanan itu dapat membangun keseimbangan antara kebutuhan untuk membangun modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Ini dua hal yang sulit dan rumit karena anggaran yang terbatas tetapi membutuhkan kebutuhan yang dua hal aspek tadi. Pertama, dalam konteks modernisasi alutsista, kita tahu bahwa dalam buku putih postur pertahanan negara, Indonesia, Kementerian Pertahanan misalkan hanya sanggup kekuatan alutsista kita baru 50% yang layak pakai. Gitu. Artinya ada sekitar 40-50% kekuatan alutsista kita itu bekas dan tua.
khususnya di kekuatan laut dan udara. Oleh karena itu permajaan dan modernisasi alutsista menjadi hal yang penting. Gitu. Nah, problemnya kita memiliki keterbatasan anggaran. Ini tantangan berat buat Panglima TNI. Bagaimana membangun ruang modernisasi alutsista, transformasi pertahanan yang bisa membangun kekuatan dan kapabilitas pertahanan yang baik gitu. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan memastikan proses itu dengan 3 aspek. Pertama, harus ada skala prioritas pembangunan alutsista. Yang kedua, harus ada transparansi dalam pembangunan itu. Yang ketiga, harus ada akuntabilitas sehingga meminimalisasi dugaan-dugaan penyimpangan dalam konteks alutsista. Nah, terkait kesejahteraan prajurit, saya pesan agar Panglima TNI memperhatikan rumah-rumah dinas TNI, kesejahteraan prajurit TNI, karena itu mandat Undang-Undang TNI 34 2004. Hal itu mungkin terlihat biasa saja, tapi menurut saya dalam pembangunan kekuatan perang yang baik, kita perlu membangun moral komponen of war yang kuat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan prajurit tadi. Yang paling sederhana adalah memastikan para prajurit TNI memiliki rumah dinas yang layak. Dan saya rasa itu mungkin dan bisa dilakukan. Oke, Pak Al-Araf, tadi Ibu Nuni juga sempat membahas tentang internal di tubuh TNI, katanya ada bullying di senior ke junior. Ini bagaimana menghadapinya kalau Pak Al-Araf lihat? Ya, persoalan bullying, persoalan disiplin di dalam internal TNI itu, kalau dia kategorinya disiplin, dia bisa diadili dalam peradilan disiplin militer. Ada kitab undang hukum disiplin militer. Tapi kalau dia terkait dengan kejahatan tindak pidana umum, maka ada mekanisme peradilan umum. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika pemerintah dan DPR melakukan revisi undang-undang peradilan militer yang itu merupakan mandat TAP MPR 6 dan 7 2000 sampai sekarang belum direalisasikan oleh pemerintahan siapapun sejak reformasi bergulir. Nah, tadi kalau kata Bu Nuning, Pak Al-Araf ini dalam waktu yang singkat, kira-kira Pak Laksamana Yudho Margono bisa menyelesaikan 80% lah seenggaknya. Nah, kalau dari Pak Al-Araf sendiri seperti apa, Pak Al-Araf? Ya, Pak Al? Ya, sepertinya sinyal terputus, Ibu Nuning. Ya. Ibu Nuning, ini seperti apa tantangan kedepannya Bu Nuning harus dihadapi dengan Bapak Yudho Margono ini? Iya, tantangan yang tadi sudah saya sampaikan begitu banyak, Pak. Itu harus harus mau tidak mau harus diselesaikan. Apalagi ini kan menjelang tahun politik. Kedisiplinan prajurit dan keluarganya itu menjadi atensi bagi Panglima TNI. Jangan sampai TNI sendiri yang harus menjaga bahwa negara kita itu setia kepada Pancasila, ya. Tapi ternyata di dalam tubuh keluarga prajurit sendiri seperti beberapa kali ada kejadian itu tidak seperti itu. Jadi justru intoleran, ya, mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang, ya. Itu saya sangat mohon agar menjadi atensi bagi Panglima TNI yang baru. Jangan sampai terulang. Dan itu kemudian juga modernisasi alutsista itu penting. Bukannya apa? Karena kalau misalnya tidak dilakukan dengan baik, saya khawatirkan banyak sekali anumerta sebelum jadi jenderal, mereka masih muda sudah gugur di lapangan, ya. Dan satu hal lagi terkait dengan alutsista, karena saya dulu di Komisi 1, saya wanti-wanti sekali jangan ada kanibalisasi lagi. Jadi harus ada perhatian yang khusus kepada modernisasi alutsista. Dan pendidikan bagi perwira pengawak alutsista itu harus ditingkatkan. Terkait dengan adanya perkembangan perang cyber juga, ini kan bahaya sekali kalau anggota prajurit maupun keluarganya itu menjadi korban dari post-truth maupun hoax, ya. Jadi jangan ikut-ikut yang kiranya dapat membahayakan kewibawaan TNI itu sendiri. Oke, Pak Al-Araf sudah bergabung bersama kami, suaranya sudah bisa lebih clear? Ya, jelas, Mas. Nah, jelas. Ini terkait pemilihan nanti 2024 nanti, harapan Bapak Ibu seperti apa? Mungkin kita coba ke Pak Al-Araf terlebih dahulu. Ya, tentu ini tahun politik, ya. Kita jelang tahun politik dan tahun pemilu. Panglima TNI menjadi penting untuk memastikan para prajurit TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Karena kontestasi politik pemilu seringkali menarik-narik TNI dalam lingkaran pusaran politik kekuasaan.
Nah, oleh karena itu netralitas TNI dalam kehidupan politik menjadi penting. Dan pijakan kita jelas Mas, ada di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa TNI dilarang berpolitik dan berbisnis gitu ya. Oleh karena itu prajurit TNI sama sekali tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Panglima TNI harus bisa memastikan seluruh kekuatan dan kesatuan di bawahnya itu untuk tidak terlibat dalam kehidupan politik karena itu bukan domainnya gitu. Domain TNI ada menjadi sebagai alat pertahanan negara yang menjaga kedaulatan negara. Nah, yang kedua adalah tentu memang akan ada selalu godaan-godaan biasanya Mas jelang tahun politik gitu ya. Yang dilakukan oleh pihak eksternal ke dalam TNI dan mencoba menarik-narik TNI masuk dalam lingkaran politik. Dan menurut saya Panglima TNI harus bisa keluar dari persoalan. Oke, baik. Baik, Pak Laraf, kita tahan sebentar. Bu Nuning, kita tahan sebentar. Kita dengarkan konferensi pers dari mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Ya, berarti saya sudah menyelesaikan tugas saya. Nah, sekarang ya saya istirahat. Ada pesan khusus Pak buat Panglima baru Pak? Waduh, Panglima baru yang jelas tugasnya banyak sekali. Banyak sekali, karena memang saya sudah berusaha, tapi kan lebih banyak lagi yang belum saya tangani. Saya sudah berusaha menangani beberapa hal-hal yang menurut saya besar, tapi juga kan masih begitu banyak yang belum tertangani. Jadi tugas Panglima TNI pasti banyak sekali. Semoga sukses dan saya yakin Panglima TNI dipilih oleh Presiden karena memang Presiden yakin beliau bisa melaksanakan tugas dengan baik. Gitu ya. Kira-kira pengabdian apa lagi nih Pak setelah jadi panglima? Wah, ya itu nggak tahu gitu. Ada rencana lain nggak Pak? Ya, kan kita pensiunnya nanti 1 Januari, Mas. Ya, jadi kita belum pensiun. Nanti setelah pensiun baru kita mikir, Mbak ya. Ya, oke. Sudah ada planningnya kira-kira Pak? Nanti aja. Surprise ya Pak ya? Iya. Oke, thank you. Boleh komentar sedikit Ibu? Thank you, Mbak. Iya, Bu Nuning dan juga Pak Laraf, kita baru dengarkan bahwa ini tugasnya banyak sekali, kata Pak Jenderal Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Mungkin terakhir untuk Bu Nuning dan Pak Laraf, ini pesan untuk Panglima TNI yang baru untuk menghadapi tahun politik pemilu 2024 seperti apa? Kita ke Bu Nuning dulu terlebih dahulu. Baik, menurut saya netral itu yang paling penting ya. Jadi jangan tergiur dengan godaan, desakan dari parpol-parpol tertentu ya, yang minta perhatian lebih ya. Jadi memang sebagai Panglima TNI ini membantu Kapolri dan Polri juga untuk dapat mengawal tahun politik ini dengan baik gitu. Jadi semoga saja Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dapat menjadi sosok yang selain dapat memimpin TNI dengan baik, menjadi pengayom bagi prajurit dan juga berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Banyak sekali PR yang tadi sudah saya sampaikan, pasti sudah ada di meja beliau, dan semoga sukses. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Ibu Susaning Tias Kertopati. Halo. Halo, Pak Laraf masih bergabung bersama kami? Iya. Pak Laraf, gimana Pak Laraf pesan untuk Panglima TNI yang baru jelang pemilu 2024 nanti? Saya berharap Panglima TNI bisa memastikan TNI tidak terlibat politik praktis. Yang kedua adalah memastikan agar pendekatan penyelesaian konflik Papua menjadi lebih persuasif dan melakukan evaluasi kebijakan pendekatan keamanan di Papua dan memberikan ruang kepada otoritas sipil membangun ruang dialog Jakarta Panglima di dalam pendekatan keamanan Papua dari yang represif menjadi lebih persuasif. Gitu. Saya rasa sudah terlalu banyak korban jiwa di Papua, anggota TNI sendiri banyak meninggal, anggota Polri juga sama, masyarakat Papua juga sama, kelompok KKB juga. Jadi apa yang kita pertaruhkan dari pola pendekatan keamanan di Papua kalau sebagian korban jiwa sudah jatuh gitu, baik dari sisi TNI, Polri, masyarakat, dan KKB. Oleh karena itu, Panglima TNI perlu mengevaluasi pendekatan keamanan menjadi ke arah yang lebih persuasif
dan otoritas sipil perlu membangun ruang dialog Jakarta-Papua dan memastikan ruang Papua menjadi daerah tanah damai. Itu Mas, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kepala Raf selaku Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif dan juga Ibu Susaning Tias Kertopati atau Ibu Nuning selaku Ketua Bidang Hankam dan Cyber Perindo. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, pemirsa, Laksamana TNI Yudo Margono adalah Panglima TNI ketiga dari Jalasena atau Matra Laut. Ya, pemirsa, Panglima TNI dari Jalasena pertama adalah Laksamana TNI Widodo Adi Sucipto yang menjabat di era Presiden Gus Dur dari tahun 1999 ke tahun 2002. Lalu ada Laksamana TNI Agus Suhartono yang menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010 hingga tahun 2012. Dan yang ketiga adalah Laksamana Yudo Margono. Panglima TNI baru Laksamana Yudo Margono adalah anak seorang petani yang dikenal sebagai pribadi yang rajin dan gemar membantu orang tua. Yudo kecil memiliki kegemaran membala bebek. Orangnya bagus, tegas, pinter. Laksamana TNI Yudo Margono lahir 26 November 1965 di Madiun, Jawa Timur. Laksamana TNI Yudo Margono merupakan putra ketiga dari 7 bersaudara, pasangan Gondo Supono dan Murti Ningsi. Di masa kecilnya, Yudo Margono mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Garon 1 dan Sekolah Menengah Pertama 1 Balarejo Madiun dan SMA Negeri 1 Caruba. Yudo Margono kemudian menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut di Bumi Moro Kembangan, Surabaya. Oleh rekan-rekan semasa dulu, Yudo dikenal sebagai sosok yang cerdas dan pintar. Pak Warin, ini rumahnya siapa ini? Pak Yudo Margono, teman saya masa kecil, itu teman sekolah SD sampai SMP, itu teman orangnya bagus, tegas, pintar. Itu patut jadian, itu juga bagus. Teman ketika sekolah? Iya, teman sekolah. Bagus. Kesehariannya apa tuh? Senengannya? Kesehariannya senengannya sitter, makan ilus itu, dan nonton-nonton, suka membantu orang tua, di sawah juga bisa. Pertanian kan orangnya, bapaknya petani tulen. Nama Yudo Margono pun hingga kini masih tercatat dalam daftar nama siswa di SMP Negeri 1